Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ini adalah pelajaran atau dars yang keempat dari silsilat durus kitab Masail al-Jahiliyah karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Kita telah menyelesaikan mukaddimah yang ditulis oleh al-muallif. Sekarang kita akan memasuki permasalahan pertama. Al-mas'alatul ula. Permasalahan pertama dari sejumlah masail, sejumlah permasalahan yang disebutkan oleh penulis dari permasalahan-permasalahan kaum jahiliyah. Beliau mengatakan Al-mas'alatul ula innahum yata'abbaduna bi isyraki as-salihin fi du'aillahi wa ibadatih. Sesungguhnya mereka, yakni kaum jahiliyah, baik dari kalangan al-kitabiyyin, ahlul kitab, maupun dari kalangan al-ummiyin, kaum musyrikin Arab, khususnya dalam hal ini, dan juga seluruh jenis kaum musyrikin. Sesungguhnya mereka beribadah dengan menyekutukan, menjadikan orang-orang saleh sebagai sekutu dan tandingan, saingan, partner di dalam doa mereka kepada Allah dan peribadatannya. Ini al-mas'alatul ula. Bahwasanya kaum musyrikin atau ahlul jahiliyah dahulu mereka beribadah yakni kepada Allah, tapi dengan cara menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, menjadikan bagi Allah andadan wa syuraka wa nudhara bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam doa mereka kepada Allah. Berarti mereka berdoa kepada Allah secara otomatis mereka juga meyakini, beriman bahwasanya Allah itu ada dan bahwasanya Allah itu adalah pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Mereka berdoa kepada Allah wa ibadatihi, dan mereka beribadah kepada Allah. Tetapi dengan cara apa? Isyrakis salihin, menjadikan orang-orang saleh sebagai sekutu, tandingan bagi Allah. As-salihin dalam konteks ini meliputi ar-rusul wal anbiya. Ini yang pertama. Meliputi ar-rusul wal anbiya. Yang kedua, as-salihuna minal bashar. Orang-orang saleh yang dijadikan tandingan oleh mereka dalam peribadatannya kepada Allah, dijadikan sekutu. Yang kedua meliputi orang-orang saleh selain nabi dan rasul dari umat manusia ini. Yang ketiga adalah al-malaikah. Mereka menjadikan para malaikat syuraka, sekutu-sekutu Allah
dalam peribadatan dan doa mereka kepadanya. Jadi as-salihin meliputi 3 jenis atau 3 pihak. Yang pertama, ar-rusul wal anbiya. Karena dari kalangan ahlul jahiliyah, ada di antara mereka yang beribadah, berdoa kepada para nabi dan para rasul. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 116. Qala ta'ala idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau mengatakan kepada umat manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah. Allah mengatakan ini kepada Nabiullah Isa wa Rasuluh karena secara realita didapati dari kalangan kaum Nasara yang Nabi Isa diutus kepada mereka yang telah menjadikan beliau dan ibunya sebagai tandingan bagi Allah. Beribadah kepada keduanya, dijadikan ilahaini, 2 Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, as-salihun minal bashar. Orang-orang saleh dari kalangan umat manusia selain nabi dan rasul yang dijadikan oleh kaum jahiliyah sebagai andadan wa syuraka, tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Seperti yang terjadi pada kuffar Quraisy ketika menjadikan orang-orang saleh dari kaum Nuh alaihissalam yang Allah sebutkan dalam ayatnya, la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan peribadatan kalian selama ini kepada orang-orang soleh yang bernama Wad, wa Suwa', wa Yaghuth, wa Ya'uq, wa Nasr. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, haula unasun salihuna min qaumi Nuh. 5 nama ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nuh yang kemudian diibadahi, dimohonkan dari mereka doa dan kebutuhan serta hajat-hajat, diserahkan kepada mereka penyembelihan kurban, nazar, puasa, dan yang lainnya dari berbagai bentuk peribadatan, beristi'anah, beristighatsah kepada 5 nama orang-orang soleh tadi. Naam. Yang ketiga, al-malaikah. Bahwa ahlul jahiliyah ada di antara mereka yang beribadah kepada al-malaikah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Saba ayat ke-40. Allah mengatakan, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Dan di hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya di hari kiamat nanti, maka Allah berkata kepada para malaikat, apakah dahulu mereka beribadah kepada kalian? Ini sebagai iqamatul hujjah terhadap ubadul malaikah, sebagai iqamatul hujjah terhadap orang-orang kaum jahiliyah yang dahulu beribadat, beristi'anah, beristighatsah, meminta syafaat kepada para malaikat.
Sehingga dari sini kita tahu bahwa yang dimaksud dengan kalimat isyraqis salihin meliputi 3 pihak itu setidaknya. Naam. Qala yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka dengan peribadatan tadi kepada orang-orang saleh, di samping dan di sisi peribadatan mereka kepada Allah, mereka dengan itu menginginkan syafaat orang-orang saleh tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syafaat agar dosa-dosa mereka diampuni. Syafaat melalui orang-orang saleh tersebut, baik malaikat atau para nabi dan rasul, dan juga orang-orang saleh dari umat manusia ini, harapannya mereka diampuni dosa-dosanya melalui kedudukan orang-orang saleh tersebut di sisi Allah. Diharapkan amalan-amalan yang mereka lakukan, taqarrub dan ibadah yang mereka lakukan lebih diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang-orang saleh tersebut dan kedudukannya di sisi Allah. Nah, lidzannihim annallaha yuhibbu dzalik. Karena keyakinan atau dzan mereka, karena sangkaan mereka bahwasanya Allah menyukai perbuatan mereka itu. Allah menyukai perbuatan mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyangka itu. Menyangka bahwa amalannya dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyangka bahwa itu adalah amalan soleh. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang kaum musyrikin, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan wahai Muhammad, maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya. Jadi mereka beramal, mereka berbuat, mereka beribadah, tetapi dinyatakan oleh Allah al-akhsarina a'mala. Orang-orang yang paling merugi amalannya. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang amalan-amalan mereka itu sia-sia. Amalan-amalan mereka ketika di dunia, ibadah-ibadah mereka itu sia-sia. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Nah, kenapa sia-sia? Karena ditolak oleh Allah. Tidak diterima sebagai amal soleh. Kenapa tidak diterima oleh Allah sebagai amalan soleh? Karena mereka asyraku billah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga amalannya terputus. Menjadi haba'an manthura. Menjadi amalan yang bagaikan debu-debu yang berterbangan. Merugi mereka. Tetapi bersama itu Allah mengatakan wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa mereka sedang melakukan sebuah amalan yang baik. Ini karenanya Syekh menyatakan bi dhannihim annallaha yuhibbu dzalika. Allah juga mengatakan di dalam surat Az-Zukhruf atau di dalam surat Al-A'raf, innahum ittakhadhu min dunihi awliya atau innahum ittakhadhu asyayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan
Sungguh mereka itu telah menjadikan para syayatin, baik syayatinil jinni ataupun syayatinil ins, aulia, sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu orang-orang yang menjadikan Allah sebagai pelindung dan penolong. Tetapi di waktu yang sama mereka menjadikan syayatin, baik dari kalangan jin, awil ins, baik dari kalangan jin ataupun manusia, juga sebagai pelindung, penolong mereka. Innahum ittakhadhus syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabun annahum muhtadun. Mereka menyangka bahwa mereka berada di atas hidayah. Mereka menyangka bahwa amalan kesyirikan yang mereka lakukan itu adalah amalan soleh yang Allah menyukainya. Qala wa anna as-salihina yuhibbunah. Mereka meyakini atau mereka menyangka bahwa orang-orang soleh tersebut yang dijadikan tandingan dan sekutu menyukai juga amalan-amalan kesyirikan yang mereka lakukan. Mereka menyangka para nabi dan rasul yang mereka berdoa, memohon hajatnya, atau mereka meminta syafaatnya. Mereka meyakini bahwa para nabi dan rasul itu lebih mendekatkan amalan mereka kepada Allah untuk diterima dan dikabulkan. Menyangka bahwa para rasul dan nabi itu menyukai amalan tersebut. Mereka menyangka bahwa orang-orang soleh dari kalangan manusia selain nabi yang mereka jadikan sebagai andad bagi Allah juga menyukai perbuatan tersebut. Sehingga mereka semakin semangat. Mereka semakin semangat berbuat itu karena keyakinannya Allah suka. Allah senang kepada amalan yang dilakukannya. Dan keyakinannya bahwasanya para orang-orang soleh tersebut, baik para nabi dan rasul ataupun para malaikat dan juga orang-orang soleh dari umat manusia ini menyukai perbuatan mereka. Sehingga mereka terus melakukannya dan membelanya mati-matian. Mempertahankannya ketika dinasehati dan diingatkan untuk meninggalkan perbuatan mereka. Dan bahwasanya Allah tidak suka atas perbuatan mereka ini. Mereka sebaliknya, ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah. Karena mereka adalah orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah. Dan orang-orang soleh itu menyukai apa yang kami lakukan ini. Ayyuhal ikhwah, kemudian Syekh menyebutkan 2 ayat sebagai dalil terkait apa yang sudah disebutkannya. Kama qala ta'ala, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah, sesuatu yang tidak mampu memberikan madarat kepada mereka dan tidak pula mampu memberikan manfaat. Seraya mereka berkata, mereka itu adalah para syufa'a. Mereka adalah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Syafaat dalam bentuk nanti di hari kiamat, ketika umat manusia butuh kepada keselamatan dan perlindungan, maka orang-orang soleh tersebut, baik malaikat maupun para nabi dan orang-orang soleh selainnya dari kalangan manusia, nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kami. Maka dengan itu kami sekarang mendekatkan diri kepada orang-orang soleh tadi dengan melakukan nadar untuk mereka atau untuk jenazah mereka yang sudah terkubur di kubur-kubur masing-masing. Ya, maka dengan itu kami menyembelih korban-korban kami untuk mereka. Kami juga menyerahkan dengan penuh keikhlasan onta-onta kami. Ya. Tidak kami tunggangi dengan keyakinan bahwa ini hanyalah untuk orang-orang soleh tersebut. Agar orang-orang soleh tadi
memberikan syafaat kepada kami, dan agar orang-orang soleh tadi menjadikan amalan kami, istighfar kami, permohonan ampun kami, dan doa-doa kami kepada Allah lebih diterima dan dikabulkan. Perhatikan pada ayat ini. Mereka mengatakan haula syufa'auna. Mereka adalah para pemberi syafaat kepada kami. Diberi nama syufa'a. Mereka enggak pernah memberi nama syuraka. Mereka enggak pernah memberi nama nuzara. Saingan dan tandingan bagi Allah. Enggak. Tapi diberi gelar dan nama dengan syufa'a. Nama yang indah. Nama yang bisa membuat orang tertipu dan tertarik. Bahwa amalan yang sedang mereka lakukan itu adalah amalan soleh. Syufa'a langsung indallah, di sisi Allah. Mempromosikan kepada umat manusia bahwa para syufa'a itu adalah orang-orang yang punya posisi di sisi Allah. Dicintai oleh Allah. Ditinggikan derajatnya oleh Allah. Mereka orang-orang saleh. Mereka adalah wali-wali Allah. Demikian mereka menamakan sesuatu bukan dengan nama yang semestinya. Dan demikian ahlul batil. Dengan segala bentuk ahlul batil. Mereka punya kebiasaan memberi nama langkah-langkah mereka, perbuatan mereka, atau perkara yang Allah haramkan dengan nama-nama yang menarik, indah dan menipu. Perhatikan bagaimana hujjah ahlul jahiliyah yang memberi nama orang-orang atau pihak-pihak yang mereka ibadahi dengan syufa'a. Kalau kita katakan mereka syuraka, la. Mereka bukan syuraka buat Allah. Na'udzubillah. Allah enggak punya syuraka. Allah enggak punya tandingan-tandingan. Mereka syufa'a. Mereka adalah para pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Dan mereka-mereka yang telah menjadikan para penolong atau pelindung-pelindung selain Allah, mereka mengatakan, kami tidaklah beribadah kepada mereka kecuali dalam rangka agar orang-orang soleh tadi lebih mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Apakah ini hanya cerita lama yang tidak ada lagi wujudnya di zaman kita? Jawabannya tidak. Ini ada wujudnya di zaman kita. Ada pihak-pihak yang meniru dan bertaklid kepada ahlul jahiliyah. Yang menghidupkan kembali cara-cara dan tariqah-tariqah, metode dan manhaj ahlul jahiliyah. Di zaman ini bermunculan pula dari kalangan kaum Rafidhah, was-Sufiyah. Dan yang mengikuti jejak mereka, mereka telah menjadikan pihak-pihak yang dianggap sebagai orang soleh oleh mereka untuk dijadikan syufa'a. Untuk diyakini agar mereka lebih mendekatkan istighfarnya, taubatnya kepada Allah dan diterima. Antum mungkin mendengar beberapa wirid dan doa-doa senandung-senandung yang mereka menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai para pemberi syafaat. Melalui perantara mereka, ibadah kami diterima oleh Allah. Dosa-dosa kami terlalu banyak.
Sulit untuk Allah ampuni kalau tanpa adanya syafaat, tanpa adanya rekomendasi dari orang-orang soleh yang Allah cintai. Maka mencintai orang-orang yang Allah cintai, itu bagian daripada amal soleh. Demikian seterusnya. Perhatikan pada ayat kedua ini. Mereka juga memberi nama kegiatan dan aktivitas mereka menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah. Menjadikan orang-orang soleh sebagai sekutu dan tandingan bagi Allah dengan nama taqarrub. Diberi nama taqarrub. Barakallahu fikum. Tidak diberi nama isyrak. Ya. Diberi nama taqarrub dan ibadah. Barakallahu fikum. Ini juga sebagai bentuk yang tadi telah disebutkan bahwa salah satu adat kebiasaan kaum jahiliyah memberi nama sebuah kemungkaran, sebuah kemaksiatan dengan nama-nama yang indah, nama-nama yang membuat orang tertipu dan tergiur. Sementara dalam manhaj Al-Quran was Sunnah disebutkan manhajus salafinas salih dan manhajul a'immah annal asma' la tughayyir al-haqa'iq, bahwa nama-nama yang dipakai itu tidak merubah hakikat suatu permasalahan. Kalau hakikat permasalahan itu bahwa itu adalah kemaksiatan, ya tetap itu maksiat walaupun namanya bagus, walaupun namanya baik. Kegiatan yang itu adalah dinilai sebagai batil oleh syariat, tetap batil walaupun namanya bagus, namanya baik. Kegiatan yang di situ ada kesyirikan kepada Allah, tetap itu adalah syirik. Walaupun diberi nama dengan nama-nama yang indah. Ayyuhal ikhwah, ini adalah paragraf pertama dari al-mas'alah al-ula. Kemudian al-muallif melanjutkan. Wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, permasalahan pertama ini adalah permasalahan terbesar yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah yang Rasulullah menyelisih mereka padanya. Apa itu masalah terbesar yang dilakukan oleh kaum jahiliyah yang Rasulullah menyelisih mereka? Adalah isyrakuhum as-salihin fi du'aillahi wa ibadatihi. Aktivitas mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai sekutu dan tandingan bagi Allah dalam doa dan peribadatan. Ini adalah masalah terbesar yang Rasulullah menyelisihi mereka. Perhatikan kalimat yang atau redaksi yang Asy-Syaikh An-Najdi rahimahullah gunakan. Wa hadhi a'zamu mas'alah. Masalah terbesar. Jangan sampai ada yang menggunakan kalimat wa min a'zam. Dan di antara masalah terbesar. Karenanya al-muallif juga dalam kitab Thalathatul Usul beliau menyatakan wa a'zam ma nahallahu anhu. Iya. Dan perkara yang paling besar yang Allah larang darinya, yaitu syirik. Wa a'zam ma amarallahu bihi tauhid. Perkara terbesar yang Allah perintahkan dengannya adalah perkara tauhid.
Wa a'dham ma naha anhu syirik. Dan perkara terbesar yang Allah larang adalah asyirik. Bukan wa min a'dham. Jangan salah dalam menggunakan redaksi. Barakallahu fikum. Qala fa'ata bil ikhlas. Maka Rasulullah datang ke hadapan mereka dengan al-ikhlas. Apa itu al-ikhlas? Al-ikhlas itu adalah pemurnian ibadah. Ikhlasul ibadah lillahi tabaraka wa ta'ala. Memurnikan dan membersihkan seluruh bentuk ibadah hanya kepada Allah, membersihkannya dari segala yang mengotorinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah sekali-kali mereka itu diperintah kecuali untuk mengikhlaskan seluruh bentuk ketaatan dan ibadah hanya kepadanya. Mengikhlaskan apa artinya? Membersihkan dan memurnikan. Ibadah murni, bersih. Gak terkotori. Tidak tercampur adukkan. Tidak ternodai oleh noda-noda dan kotoran yang mengotorinya. Apa itu noda-noda yang mengotorinya? Setidaknya ada dua, yaitu yang pertama adalah asyirkul asghar, dengan tidak mengikhlaskan niat kepadanya dalam beramal, tapi dia mencari sesuatu selain Allah, pujian dan sanjungan manusia, mencari sesuatu nilai duniawi, mencari pengikut. Ini artinya dia mengotori amalannya, ternodai oleh niat yang tidak baik. Baik itu riyaan atau sum'atan. Ingin dilihat dan dipuji, dan ingin didengar orang dan disanjung. Ini menjadikan amalannya ternodai. Tidak lagi mukhlisan lahuddin. Yang kedua adalah mengotorinya dengan asyirkul akbar. Mengotorinya dengan kesyirikan besar. Dalam bentuk berdoa kepada selain Allah, meminta syafaat kepada selain Allah, beristi'anah, beristighatsah, menyembelih hewan kurbannya untuk selain Allah, bernazar kepada makhluk, kepada manusia, kepada jin, kepada para malaikat. Semua itu adalah perbuatan syirik yang menodai ibadah dia, menodai amalannya, dan amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'allif mengatakan, fa'ata bil ikhlas. Maka Nabi Muhammad datang menemui mereka dengan membawa syariat al-ikhlas. Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab dengan membawa kebenaran. Maka hendaknya engkau beribadah kepada Allah dengan memurnikan segala bentuk ketaatan kepadanya. Memurnikan dari dua jenis kotoran yang mengotorinya. Asyirkul asghar, terlebih asyirku al-akbar. Nah. Qala ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah
segala bentuk ketaatan dan amalan yang murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibawa oleh Nabi. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam dakwahnya kepada ahlul jahiliyah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Az-Zumar mengatakan qulillaha mukhlishan lahu dini. Katakan wahai Muhammad, yakni kepada mereka kaum musyrikin, bahwa aku memurnikan hanya untuk Allah seluruh ketaatanku, doaku, nazarku, penyembelihan korban yang aku lakukan, sedekahku, salatku, puasa, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi diperintahkan untuk mengumumkan dakwahnya dengan mukhlishan lahu dini. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Dan silahkan kalian beribadah kepada siapa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlisina lahud din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan ani'budullah, untuk mengatakan dalam dakwahku, untuk menyampaikan dalam risalah dakwah ini, u'budullah, beribadalah kalian kepada Allah mukhlisin, dengan prinsip memurnikan dan membersihkan hanya untuk Allah segala bentuk ketaatan. Ini agama yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan disampaikan kepada ahlul jahiliyah. Qala wa akhbara annahu dinullah. Dan Rasulullah mengabarkan bahwasanya al-ikhlas itu adalah agama Allah. Agama Allah yang sebenarnya dan inti agama Allah adalah ikhlasul ibadat wa ikhlasul din lahu subhanahu wa ta'ala. Ini permasalahan penting untuk diketahui oleh ahlus sunnah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran terkait al-mas'alatul ula, permasalahan pertama ini dari masail jahiliyah pada pelajaran yang akan datang, karena permasalahan ini adalah permasalahan terbesar, terpenting dari seluruh permasalahan jahiliyah yang dilakukan oleh mereka. Dan penting diketahui bahwa di zaman kita hidup ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang kembali menghidupkan sunnah-sunnah dan masail jahiliyah, termasuk dalam perkara ini. InsyaAllah semoga bisa dijelaskan dalam kajian berikutnya. Bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.